Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas boleh disiapkan dulu ya teman-temannya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Apa semuanya sudah sarapan? Alhamdulillah. Nanti setelah istirahat yang belum sarapan langsung sarapan ya biar lebih semangat lagi belajarnya. Nah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari materi tentang peluang. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari materi baru. Kalian sudah tahu belum kita mau belajar apa? Kalau belum ada yang tahu, coba perhatikan dengan seksama. Jangan ada yang main-main, jangan ada yang tidur. Tolong perhatikan semua yang ibu jelaskan di depan. Karena minggu depan rencananya ibu bakal kasih ulangan. Jadi tolong diperhatikan karena nilai ulangan sangat berpengaruh banget untuk nilai rapor anak-anak ibu semuanya. Nah, kita mulai saja ya. Jadi, kali ini kita akan belajar sesuatu yang menarik banget nih, yaitu tentang cara penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Wah, anak-anak ibu penasaran gak sih bagaimana cara penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram? Tapi sebelum kita masuk ke materi, ibu ingin kalian melakukan sesuatu dulu. Coba deh anak-anak ibu semuanya keluarkan semua yang ada di tempat pensil punya masing-masing ya. Nah, lalu kalian kelompokkan sesuai jenisnya sehingga nanti ada kelompok pensil, kelompok pulpen, penghapus, dan lain sebagainya. Setelah itu, hitunglah jumlah dari masing-masing kelompok dan catat hasilnya di kertas. Kalau punya ibu, contohnya ada di slide ya. Nah, kalian tahu nggak sih kalau tadi kalian itu sudah melakukan pengamatan? Ya, mengamati berapa banyak jenis alat tulis yang kalian punya dan masing-masing jumlahnya. Nah, siapa yang baru sadar kalau ada alat tulisnya yang hilang? Hehe, pasti banyak yang nggak sadar ya. Jumlah dan macam-macam kelompok alat tulis yang kalian catat di kertas tadi merupakan informasi yang kita peroleh dari hasil pengamatan. Nah, informasi ini bisa kita sebut sebagai data. Tolong perhatikan slide yang ada di depan. Jadi, data itu adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Bisa berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Nah, data dapat kita sajikan dalam dua bentuk penyajian, yaitu tabel dan diagram. Adapun diagram yang sering digunakan yaitu diagram garis, diagram batang, dan satu lagi, ayo ada yang tahu nggak diagram apa? Ya, diagram lingkaran. Kenapa sih kita mesti melakukan penyajian data? Ada yang tahu nggak tujuannya apa kita melakukan penyajian data? Jadi tujuannya itu supaya data yang kita peroleh lebih mudah dibaca dan dimengerti, sehingga mudah juga untuk dianalisis dan diambil kesimpulannya. Oke, jadi kita bahas satu persatu ya materinya secara rinci, jadi mohon diperhatikan. Nah, yang pertama tabel baris dan kolom. Tabel ini digunakan untuk data yang hanya memiliki satu kategori atau kelompok saja. Misalnya data yang kita peroleh dari hasil pengamatan tadi, ada pensil, pulpen, penghapus, rautan, dan lainnya.
Nah, data-data tersebut bisa digabung ke dalam satu kelompok atau kategori, yaitu jenis alat-alat tulis. Paham ya maksudnya? Kalau data tersebut kita sajikan dalam bentuk tabel baris dan kolom, hasilnya akan seperti pada slide. Jadi tabel jumlah dari masing-masing jenis alat tulis, itu judulnya. Nah, contohnya pulpen jumlahnya ada 3, pensil ada 2, penghapus ada 1, rautan ada 1, penggaris ada 1, dan seterusnya. Jelas bukan? Datanya ada berapa? Lalu yang kedua yaitu tabel kontingensi. Berbeda dengan tabel baris dan kolom, tabel kontingensi digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kategori atau kelompok. Contohnya, data pada gambar di slide. Dari gambar tersebut diketahui data jumlah siswa kelas 7 berdasarkan jenis kelaminnya. Nah, data tersebut memiliki dua kategori, yaitu kelas dan jenis kelamin. Oleh karena itu, bentuk penyajiannya akan seperti ini. Judulnya tabel jumlah siswa kelas 7 menurut jenis kelamin. Nah, jadi di kolom pertama itu ada kelas dan jenis kelamin. Di kolom setelahnya ada laki-laki dan ada perempuan. Lanjut lagi, yang ketiga, tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang terakhir, ada tabel distribusi frekuensi. Tabel ini digunakan untuk data yang dikelompokkan dalam satu interval atau selang nilai. Nah, setiap interval nilai memiliki frekuensi atau banyak data. Biasanya kalau data yang pernah kamu peroleh itu cukup banyak, kamu bisa menyajikannya dalam tabel ini agar bentuknya jadi lebih sederhana. Bingung ya? Kalau bingung, coba perhatikan contoh di depan. Berdasarkan gambar pada slide di depan, diketahui data nilai ulangan harian matematika siswa kelas 7A. Nah, jumlah siswanya kan ada 30 dan nilainya juga beragam, mulai dari 61 sampai 100. Sebenarnya kamu bisa menyajikan data tersebut dalam tabel baris dan kolom, tapi akan lebih sederhana jika membuatnya dalam tabel distribusi frekuensi. Jadi, data dikelompokkan terlebih dahulu ke dalam beberapa interval. Kalau pada gambar terdapat 4 interval, yaitu 61 sampai 70. Nilai 71 sampai 80 dan seterusnya. Kamu perlu tahu juga setiap interval harus memiliki panjang yang sama. Contohnya interval 61 sampai 70 tadi memiliki panjang 10. Totalnya ada 10 angka. Begitu juga dengan interval 71 sampai ke 80 dan interval lainnya. Nah, frekuensi itu juga menandakan banyaknya siswa yang mendapat nilai matematika sesuai dengan interval masing-masing. Misalnya frekuensi pada interval 61 sampai 70 ada 3. Berarti banyak siswa yang mendapat nilai antara 61 sampai 70 pada ulangan harian matematika ada 3 orang. Jelas kan? Oke, jadi Ibu harap pada penjelasan ini kalian jadi paham membedakan ketiga tabel tadi. Nah, pembahasan kita pada hari ini sudah selesai sampai di situ. Supaya kalian lebih paham lagi, coba kalian lakukan pengamatan sederhana di rumah. Misalnya, kalian bisa bertanya tentang kegiatan apa saja yang paling disukai teman-teman kalian, lalu nanti kalian sajikan dalam bentuk diagram dan tabel data hasil pengamatan kalian. Nah, nanti masing-masing buat kesimpulannya, dibuat di buku catatan aja. Sebelum pertemuan selanjutnya harus udah ada di meja ibu ya. Paham kan? Ada yang mau bertanya lagi tentang materi hari ini sebelum ibu tutup?
Baiklah, kalau tidak ada, kita cukupkan saja sampai di sini materinya. Semoga anak-anak ibu sudah paham dan nanti boleh diulang-ulang lagi atau dipelajari lagi di rumah tentang materi ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan pada pertemuan selanjutnya. Nah, ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.